Pagi ini Tuhan kami bersama-sama dan bersehati Tuhan. Kami datang menyembah Engkau Tuhan di dalam hadirat-Mu. Kami tidak ingin melakukan apapun kecuali penyembahan kami. Kecuali pujian kami Tuhan. Dan kecuali Tuhan mempersiapkan hati dan telinga kami untuk mendengarkan firman-Mu Tuhan. Dan biarlah Allah Roh Kudus, Engkau turun memenuhi kami saat ini Tuhan. Kami percaya Tuhan di tengah-tengah jemaat-Mu saat ini Tuhan. Engkau hadir bersama-sama dengan kami Tuhan. Dan Engkau melihat Tuhan kesungguhan hati kami. Pribadi lepas pribadi yang datang mencari Tuhan. Yang datang menyembah kepada Tuhan. Yang datang merindukan jamahan Tuhan. Engkau mengerti kami saat ini Tuhan. Dan biarlah Tuhan pada kesempatan yang indah ini kami mau tinggikan nama-Mu. Karena Engkau Allah yang suci. Engkau layak disanjung Tuhan. Engkau layak disembah Tuhan. Haleluya. Syukur. Mari kita buka hati, kita puji nama Tuhan, Allah yang disanjung, disembah, ditinggikan. Allah yang suci, Maha mulia, Kau disanjung, sembah selamanya. Surga bumi pun nyanyikan, oh Bapa yang kekal, Maha kuasa, Kau disanjung, sembah selamanya. Menyembah-Mu, kudus, kuduslah Tuhan. Haleluya, haleluya. Terpujilah nama
mungkin kita bangkit berdiri. Mari Bapak Ibu yang ada di sini maupun yang ada di rumah, kita bangkit berdiri. Kita sanjung dan tinggikan nama Tuhan. Haleluya. Allah yang suci, Maha mulia, Kau disanjung sembah selamanya. Surga bumi pun nyanyikan, Bapa yang kekal, Maha kuasa, Kau disanjung sembah selamanya. Surga bumi pun serukan, haleluya, haleluya. Oh kudus, kuduslah Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Terpujilah nama Tuhan. Haleluya, haleluya. Oh kudus, kuduslah Tuhan. Haleluya, haleluya. Terpujilah nama Tuhan. Mari jemaat saja pujikan lagu ini. Angkat suaramu, sanjung nama Tuhan. Haleluya. Singer boleh menyanyi dengan setengah suara. Engkau layak disanjung Tuhan. Engkau layak disembah ya Tuhan. Oh, surga punya. Oh, Kau Bapa yang kekal, Bapa yang. Amin, amin, haleluya. Kau layak disanjung ya Tuhan. Kau disanjung sembah. Katakan dan angkat tanganmu di hadapan Tuhan. Haleluya, haleluya. Kudus, kudus, kuduslah Tuhan. Haleluya, haleluya. Terpujilah nama. Sekali lagi angkat suaramu. Haleluya, haleluya. Oh kudus, kuduslah Tuhan. Oh, amin. Mari angkat suaramu. Terpuji namamu Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Oh kudus, kuduslah Tuhan. Haleluya, haleluya.
sekali lagi bersama-sama. Haleluya, haleluya, haleluya. Oh kudus, kuduslah Tuhan. Haleluya, haleluya. Terpujilah nama Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Oh kudus, kuduslah Tuhan. Haleluya, haleluya. Terpujilah nama Tuhan. Terpujilah nama Tuhan. Terpujilah nama. Sorak-sorai untuk Tuhan. Biarlah Dia ditinggikan. Kudus nama Tuhan. Kudus nama Tuhan. Mulia nama Yesus. Ajaib nama Yesus. Terima kasih Tuhan. Terpuji namamu Tuhan. Engkau layak disanjung dan ditinggikan Tuhan. Engkau layak diagungkan Tuhan. Besarlah kerajaanmu Tuhan. Jadilah kehendakmu Tuhan di bumi seperti di surga Tuhan. Dan biarlah kemuliaanmu saat ini hadir. Memenuhi gerejamu. Memenuhi jemaatmu saat ini Tuhan. Baik kami yang di tempat maupun yang ada di rumah saat ini. Penuhi kami Tuhan dengan kemuliaan dan kekudusan-Mu Tuhan. Biar dunia tahu bahwa ada Allah yang hidup, yang memelihara hidup kami. Ada Allah yang hidup, yang membela perkara kami. Ada Allah yang hidup, yang menyembuhkan sakit kami. Ada Allah yang hidup, yang membebaskan kami. Dan ada Allah yang hidup, yang tahu satu persatu pergumulan hidup kami. Terima kasih Tuhan. Biarlah Engkau makin dipuli, akan ditinggikan, disanjung Tuhan oleh umat-Mu saat ini Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Kami siap untuk lebih lagi masuk dalam hadirat-Mu melalui pujian bagi hormat kemuliaan nama-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, mari Bapak Ibu yang bersuka cita, yang percaya ada kuasa Tuhan, ada mujizat Tuhan, ada pertolongan Tuhan. Apa yang Bapak Ibu rindukan saat ini akan Tuhan sediakan saat ini juga oleh karena kasih Tuhan yang besar atas hidup kita. Katakan bersama-sama dengan kami, amin. Haleluya, shalom. Selamat pagi, apa kabarnya Bapak Ibu? Luar biasa, tetap semangat, tetap semangat. Amin. Boleh kasih salam dada aja ya, jangan salaman ya. Shalom, Tuhan berkati. Silakan duduk Bapak Ibu terkasih, silakan duduk. Shalom. Ya, percaya bahwa Tuhan bangkit, sudah mengalahkan musuh terbesar manusia yaitu maut. Tuhan sudah kalahkan musuh terbesar manusia yaitu maut. Tuhan akan kalahkan segala persoalan hidup kita dan jadikan kita jadi lebih dari pemenang. Amin. Mari bangkitkan iman kita. Haleluya. Kuasa maut telah dikalahkan oleh
darah anak domba Allah, semua musuh telah ditaklukkan oleh kebangkitan Tuhan kita. Yesus hidup, Dia bangkit, yang naik ke surga, siapkan tempat bagiku. Yesus hidup, Dia bangkit, mautlah dipatahkan, kita jadi lebih dari pemenang. Yesus sudah hidup dan bangkit. Yesus hidup, Dia bangkit, yang naik ke surga, siapkan tempat bagiku. Yesus hidup, Dia bangkit, kita jadi lebih dari pemenang. Sekali lagi kita bangkit berdiri Bapak Ibu. Dengan segenap hati, dengan iman kita katakan, Tuhan sudah kalahkan maut. Tuhan akan kalahkan segala persoalan kita. Amin. Kuasa maut telah dikalahkan oleh darah anak Allah, semua musuh telah ditaklukkan. Amin. Oleh darah Tuhan kita. Yesus hidup, Dia bangkit, yang naik ke surga, siapkan tempat bagiku. Yesus hidup, Dia bangkit, mautlah dipatahkan, kita jadi lebih dari. Oh, sekali lagi, Yesus hidup, Yesus hidup, Dia bangkit, yang naik ke surga, siapkan tempat bagiku. Yesus hidup, Dia bangkit, mautlah dipatahkan, kita jadi lebih dari pemenang. Yesus hidup, Dia bangkit, haleluya. Yesus hidup, Dia bangkit, Dia naik ke surga, siapkan tempat bagiku. Yesus hidup, Dia bangkit, Dia naik ke surga, siapkan tempat bagiku. Yesus hidup, Dia bangkit, mautlah dikalahkan, kita jadi lebih dari pemenang. Kamu jadi pemenang, kamu jadi lebih dari. Saya jadi lebih pemenang, saya jadi lebih dari pemenang. Katakan bersama-sama, ku bebas, bebas, bebas karena pengampunannya. Ku bebas, bebas, bebas karena kuasanya. Ku bebas, bebas, bebas karena dalamku, oleh kuasa darahnya aku bebas. Katakan bebas. Ku bebas, bebas, bebas karena pengampunannya. Ku bebas, bebas, bebas karena kuasanya. Ku telah bebas, bebas yang tinggal di dalamku, oleh kuasa darahnya. Sekali lagi katakan dengan iman, aku bebas. Ku bebas, bebas, bebas karena pengampunannya. Ku bebas, bebas, bebas karena kuasanya. Ku terbang bebas, bebas yang tinggal di dalamku,
sudah membebaskan kita dari segala persoalan kita. Tuhan sudah bebaskan kita dari kuasa dosa. Tuhan anugerahi kita dengan kemurahan dan kebaikan Tuhan. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu terkasih dalam Tuhan. Sungguh Tuhan kami bersuka cita Tuhan. Engkau sudah sediakan yang terbaik dalam hidup kami Tuhan. Terima kasih Tuhan. Ialah Engkau sumber yang menjadi kebenaran hidup kami. Yang menyelamatkan hidup kami. Yesus kau kebenaran yang menyelamatkanku. Amin. Kau memberikanku hidup dan pengharapan. Ku ikut kehendak-Mu. Kami perlu anugerah-Mu Tuhan. Ku perlu anugerah-Mu. Yes. Ku nyatakan janji-Ku kepadamu. Kalau ku hidup bagimu. Kami mau hidup hanya untuk Engkau. Tetap menyembah-Mu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Lama ku hidup bagimu. Amin. Mataku Kami hanya memandang-Mu ya Tuhan. tetap memandang-Mu. Dunia tak bisa Yes. menjauhkan Kasih-Mu sungguh besar dalam hidup kami. dari kasih-Mu. Amin. Amin. Terima kasih Tuhan. Yesus kau kebenaran yang menyelamatkanku. Kau memberikanku hidup dan pengharapan. Ku ikut kehendak-Mu. Ku perlu anugerah-Mu. Ku nyatakan janji-Ku kepadamu. Kalau ku hidup bagimu, hatiku tetap menyembah-Mu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Selama ku hidup bagimu, mataku tetap memandang-Mu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Kalau ku hidup bagimu, hatiku
tetap menyembahmu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Selama ku hidup bagimu, mataku tetap memandangmu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Kami siap terima firman-Mu Tuhan. Berkati dan urapi hamba-Mu, firman kebenaran dan kehidupan bagi kami semua. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Mari Bapak Ibu, pagi hari ini sebelum kita bersama-sama mendengarkan firman Tuhan, kita akan datang di dalam doa. Kami bersyukur Bapak buat kasih setia-Mu di dalam kehidupan kami. Kalau kami punya Tuhan yang begitu mengasihi kami, punya Tuhan yang tidak pernah meninggalkan kami sendirian. Kami bersyukur, berterima kasih Tuhan buat kasih-Mu, buat anugerah-Mu, dan buat pengorbanan bagi kehidupan kami. Dan pagi hari ini Tuhan, dengan hati yang penuh dengan ucapan syukur yang kepada-Mu, dan biarlah setiap pujian, penyembahan, serta pengagungan yang boleh kami bawa kepada-Mu, itu jadi satu persembahan yang berkenan dan menyenangkan hati-Mu Bapa. Dan kami kembalikan segala pujian dan hormat hanya bagi Engkau saja. Dan tiba saja bagi kami untuk kami belajar kebenaran firman-Mu. Engkau sendiri Bapa yang karuniakan buat setiap kami roh hikmat, pengertian yang daripada Tuhan, untuk kami boleh mengerti dan akan firman-Mu di dalam kehidupan kami semua, sehingga kehidupan kami boleh menjadi kehidupan yang lebih indah lagi di hadapan-Mu ya Bapa. Dan nama berdoa Tuhan menyerahkan buat penyampaian kebenaran firman pada saat ini ke dalam berkat dan penyertaan tangan-Mu, kuasai hati dan pikiran kami semua Tuhan, untuk kami boleh terbuka akan kebenaran firman-Mu. Dan Hamba-Mu serahkan semuanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bapak Ibu saya kasih, tema firman kita pada saat ini masih akan berkaitan dengan Paskah. Ya, temanya adalah mengenai kemenangan melalui kebangkitan Kristus. Kemenangan melalui kebangkitan Kristus. Mari kita mau buka Alkitab kita sama-sama. Kita akan baca satu ayat di dalam 1 Korintus pasalnya yang ke-15, ayatnya yang ke-57. 1 Korintus pasal 15 ayatnya yang ke-57. Kita akan baca bersama-sama satu ayat ini. Mari kita baca bersama-sama. 1, 2, 3. Tetapi syukur kepada Allah yang telah memberikan kepada kita kemenangan oleh Yesus Kristus Tuhan kita. Ya, satu ayat yang luar biasa yang Tuhan berikan kepada kita, bahwa kita menaikkan syukur kepada Allah. Karena apa? Karena Tuhan Yesus yang telah memberikan kemenangan di dalam kehidupan kita. Bapak Ibu saya kasih, perayaan Paskah yang merupakan satu perayaan yang terpenting di dalam sejarah kekristenan. Ya, karena kita melihat di mana karya penggenapan, karya keselamatan Tuhan itu digenapi melalui Paskah, yaitu ketika Tuhan Yesus bangkit, ya, mengalahkan kuasa maut dan hukum dosa di dalam kehidupan kita semua. Bapak Ibu saya kasih, menurut ensiklopedia masa kini, ya, kata Paskah itu sebetulnya berasal dari bahasa Ibrani yang disebutkan dengan kata Pesak. Ya, Pesak itu punya sebuah arti, yaitu melewatkan. Dan di dalam arti melewatkan itu memiliki sebuah makna, yaitu menyelamatkan. Kalau kita lihat hal seperti ini, kira-kira Paskah itu seperti apa? Kita perlu melihat di dalam perjanjian lama, ya, khususnya di dalam sejarah bangsa Israel. Nanti Bapak Ibu di rumah bisa melihat bagaimana perayaan Paskah yang pertama yang dilakukan oleh bangsa Israel di dalam kitab Keluaran pasalnya yang ke-12. Bagaimana ketika Tuhan itu memerintahkan, ya, untuk bangsa Israel mengadakan Paskah. Mereka menyembelih seekor anak domba atau anak kambing
yang berumur setahun. Setelah itu mereka harus memakannya dengan roti yang tidak beragi dan dengan sayur pahit. Yaitu menjadi tanda bagi mereka ketika Tuhan akan membawa bangsa Israel keluar dari tanah Mesir menuju ke tanah perjanjian. Mereka mengadakan yang namanya perayaan Paskah. Ya, dan Tuhan berkata, ketika anak domba itu disembelih, sedikit dari darah itu harus dibubuhkan pada kedua tiang pintu dan ambang pintu rumah mereka. Ya, karena Tuhan berkata dia akan berjalan ya di seluruh tanah Mesir, dan semua anak sulung dari manusia dan hewan akan dimusnahkan oleh Tuhan. Tetapi setiap rumah yang memiliki tanda darah dari anak domba itu, mereka akan dilewatkan, dan disitulah terjadi satu keselamatan, bahwa tidak ada kematian di mana rumah yang memiliki tanda yang dibuat dari darah anak domba pada kedua ambang pintu dan atas rumah mereka. Dan itulah yang terjadi, bagaimana Tuhan berjalan melewati rumah orang Israel yang berlaburkan darah anak domba pada ambang pintu rumah mereka, sehingga anak sulung orang Israel mengalami keselamatan. Ya, tidak ada kematian di daerah orang Israel tinggal, tetapi di seluruh tanah Mesir terjadi kematian anak sulung dari orang-orang yang Mesir yang ada di situ, dan juga anak sulung dari hewan-hewan ternak peliharaan. Ya, karena Tuhan menimpakan tulah kepada mereka karena Firaun tidak mengizinkan untuk umat pilihannya itu keluar dari tanah Mesir. Nah, berbeda dengan perayaan kita pada saat ini. Ya, ketika kita merayakan Paskah, ya saat ini dalam perayaan Paskah adalah saat di mana kita mengingat ya akan kebangkitan Yesus yang sudah menang dari belenggu dosa dan maut. Ya, ada sedikit perbedaan. Sama-sama anak domba. Ya, tetapi yang satu adalah bagaimana kita mengingat akan kebangkitan dari Tuhan kita Yesus Kristus. Bapak Ibu saya kasih, orang Kristen percaya bahwa Yesus itu disalibkan, dia mati dan dikuburkan. Dan pada hari yang ketiga, Tuhan Yesus bangkit dari antara orang mati. Dan inilah yang kita rayakan, yaitu kita merayakan hari Paskah, hari kebangkitan Tuhan Yesus Sang Juru Selamat kita. Di dalam Alkitab jelas dituliskan bahwa peristiwa Paskah ini memiliki dampak yang luar biasa bagi hidup orang percaya pada waktu itu. Ya, khususnya di dalam kehidupan murid-murid Yesus. Yang murid-murid Yesus juga pada waktu itu mereka juga mengalami Paskah yang sama. Mereka mengadakan perjamuan yang terakhir bersama dengan Tuhan Yesus. Tetapi peristiwa ini mengubah para hidup murid. Ya, kebangkitan Yesus telah mengubahkan hidup para murid secara luar biasa. Mereka yang dulunya sebelum mereka mengalami kebangkitan Yesus, mereka lari. Mereka menyangkali Yesus sebagai gurunya. Ya, bersembunyi di dalam ketakutan dan kebingungan. Tetapi apa yang terjadi setelah Yesus bangkit, menunjukkan diri kepada mereka, dan mereka dipenuhi dengan Roh Kudus. Ya, mereka berubah menjadi orang-orang yang berani dan bersedia mati bagi pemberitaan Injil. Yang mereka tidak lagi gentar akan resiko yang timbul dari apa yang mereka lakukan, yaitu memberitakan Injil bahwa Yesus itu yang mati sudah bangkit pada hari yang ketiga. Dan kita tahu banyak dari murid Yesus yang pada akhirnya mereka mati sebagai martir. Yang mereka mati demi kebenaran Injil yang mereka beritakan. Ada yang disalib secara terbalik, ada yang ditombak, ada yang dikuliti, ada yang digoreng. Ya, Yohanes itu digoreng tapi tidak mati, akhirnya dibuang ke Pulau Patmos. Ada juga yang diseret dengan kereta kuda, ya, sehingga kulit tubuhnya itu terkelupas di jalan-jalan yang dilalui oleh kereta kuda itu. Itu semua mereka lakukan. Ya, ketika mereka sudah melihat akan kuasa kebangkitan Yesus di dalam kehidupan mereka, hidup mereka dipenuhi Roh Kudus. Mereka yang dulu ketakutan sekarang diubahkan Tuhan. Hidupnya menjadi orang-orang yang berani mati buat kebenaran Injil, dan mereka mengalami kuasa kebangkitan itu di dalam pemberitaan Injil mereka. Dan Bapak Ibu saya kasih, melalui kematian dan kebangkitan Yesus, ini Yesus memberikan kepada kita satu teladan akan kemenangan yang dialaminya. Dan kita akan melihat pagi hari ini beberapa kemenangan yang sudah Tuhan berikan kepada kita. Ya, teladan yang Yesus berikan, kemenangan-kemenangan yang Yesus lakukan, yang Tuhan kerjakan atas kehidupan kita. Yang pertama adalah kemenangan atas tubuh jasmani. Ya, Matius pasal 26 ayat ke-39,
ayat ke-42 dan ayat yang ke-44. Saya akan bacakan buat Bapak Ibu Saudara sekalian dari Matius pasal 26 ayat 39, 42 dan ayatnya yang ke-44. Dikatakan oleh firman Tuhan seperti ini. Dari Matius pasal 26 saya mulai dari ayat ke-39. Maka ia maju sedikit lalu sujud dan berdoa. Katanya, "Ya Bapakku, jikalau sekiranya mungkin, biarlah cawan ini lalu daripadaku. Tetapi janganlah seperti yang kukehendaki, melainkan seperti yang Engkau kehendaki." Di ayat yang ke-42 masih dari Matius pasal 26. Lalu ia pergi untuk kedua kalinya dan berdoa. Katanya, "Ya Bapakku, jikalau cawan ini tidak mungkin lalu, kecuali apabila aku meminumnya, jadilah kehendak-Mu." Ayat yang ke-44 dari Matius pasal 26. Ia membiarkan mereka di situ lalu pergi dan berdoa untuk ketiga kalinya dan mengucapkan doa yang itu juga. Di sini kita melihat bagaimana ketika Tuhan Yesus bersama dengan murid-muridnya setelah mengadakan perjamuan terakhir, dia mengajak para murid untuk berdoa bersama dengan dia di Taman Getsemani. Ya, ada 3 murid yang diajak untuk berdoa bersama-sama. Tetapi ternyata 3 muridnya itu tidak ikut berdoa, justru pada akhirnya mereka tertidur. Nah, kalau kita lihat kisah ini, dari apa yang kita baca tadi, dari 3 doa yang dinaikkan Tuhan Yesus ketika dia ada di Taman Getsemani, kita mungkin ya tidak mampu mengerti ya saat Yesus berdoa, "Biarlah cawan ini lalu daripadaku." Ya, pernahkah terlintas di dalam pikiran kita ketika Yesus berkata, "Biarlah cawan ini lalu daripadaku"? Ya, sebenarnya Yesus sedang berdoa untuk menempuh cara atau jalan lain selain daripada jalan salib untuk menebus dosa manusia. Ya, Yesus kira-kira sedang mencari alternatif lain. Bisa enggak kalau tanpa salib itu, tanpa penderitaan salib yang harus dia jalani, dia bisa menebus dosa manusia. Ya, sehingga dia tidak harus mati di atas kayu salib dan mengalami penderitaan yang begitu luar biasa, tetapi manusia yang berdosa ini bisa diselamatkan. Nah, karena apa? Sebagai putra Allah, tentu Yesus tahu bahwa dia harus melewati jalan salib yang penuh dengan penderitaan dan kesengsaraan yang luar biasa. Ya, kalau Anda lihat film Passion of the Christ itu kan Anda bisa melihat bagaimana kekejaman yang dilakukan oleh tentara Romawi pada waktu itu. Dan itu memang satu hukuman yang sangat keji yang dilakukan oleh para prajurit Romawi. Ya, dan Yesus tahu bahwa dia akan mengalami penderitaan dan kesengsaraan yang luar biasa, bahkan pada akhirnya dia harus mati di atas kayu salib untuk menebus dosa manusia. Ya, Yesus tahu dia harus melewati semuanya itu. Makanya Yesus berdoa agar biarlah cawan ini lalu daripadaku. Tetapi sebetulnya yang membuat Yesus itu sedih dan gentar bukan karena penderitaan yang akan dialami. Yang membuat Yesus sedih dan gentar itu bukan karena penderitaan ataupun kesengsaraan yang harus dia tanggung ataupun kematian yang harus buat Yesus merasa sedih dan gentar itu adalah keterpisahannya dengan Bapa. Ya, di atas kayu salib Tuhan Yesus berkata, "Eloi, Eloi, lama sabachthani." Ya, dia berkata kepada Allah Bapa, "Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku?" Nah, itulah hal yang paling ditakuti Yesus. Di mana ketika Allah atau Bapa itu meninggalkan dia, karena saat itu dia sedang menanggung dosa umat manusia. Ya, seluruh dosa umat manusia sedang ditanggung oleh Yesus di atas kayu salib. Dan itulah yang Yesus gumulkan pada waktu itu. Yesus berdoa untuk hal yang sama tersebut ya 3 kali. Ya, isi doanya sama, agar cawan murka Allah itu lalu daripadanya. Namun setelah 3 kali Yesus berdoa, ternyata cawan itu tetap tidak berlalu. Artinya bahwa Yesus tetap harus meminum cawan murka Allah itu sebagai jalan atau cara satu-satunya untuk menebus dosa manusia. Dan pada akhirnya Yesus berkata, "Janganlah seperti yang kukehendaki, melainkan seperti yang engkau kehendaki." Ini yang Yesus lakukan ketika dia berdoa kepada Tuhan.
Ya, jadilah kehendak-Mu dan bukan kehendak-Ku yang jadi. Kalau kita melihat keseluruhan dari kisah bagaimana ketika Tuhan Yesus ada di Taman Getsemani, ketika Dia berdoa kepada Allah Bapa. Ya, sejatinya kehendak Yesus sebagai manusia itu bertentangan dengan kehendak Bapa. Ya, secara manusia Yesus berharap Dia tidak perlu menjalani jalan kesengsaraan, jalan penderitaan melalui kematiannya di atas kayu salib. Ya, Yesus berkata, jikalau mungkin ya cawan itu boleh lalu daripada Yesus itu harus meminumnya. Ya, tetapi Bapak Ibu saya kasih, kita bersyukur melalui doa, melalui pergumulan yang Yesus lakukan pada waktu itu, akhirnya Yesus berkata kepada Bapa, jadilah kehendak-Mu. Dan ini yang kita alami saat ini. Bagaimana kita menerima ya pengorbanan Yesus. Kita boleh menerima akan dari ketaatan yang Yesus lakukan kepada Allah Bapa. Sebagai manusia mungkin dia ingin menempuh cara yang lain, tetapi dia berdoa kepada Bapa. Dan ketika dia tahu bahwa tidak ada cara lain selain daripada dia harus meminum cawan murka Allah itu, Tuhan Yesus berkata, jadilah kehendak-Mu. Dan ketika Tuhan Yesus berkata, jadilah kehendak-Mu, Allah Bapa menjawab doa Yesus. Ya, Bapa menjawab doa Yesus bukan dengan menyingkirkan cawan penderitaan itu, tetapi dengan memberikan Yesus kekuatan untuk meminumnya. Di dalam Lukas pasal 22 ayat 43 dikatakan, maka seorang malaikat dari langit menampakkan diri kepadanya untuk memberi kekuatan kepadanya. Ya, Yesus tetap harus menjalani jalan salib itu. Tetapi Bapa mengirimkan malaikatnya untuk memberikan kepada Yesus kekuatan. Ya, untuk menanggung dosa umat manusia. Untuk menanggung segala kutuk yang harus dia bawa di atas salibnya. Dan itulah yang Tuhan Yesus lakukan di dalam kehidupan kita. Ya, Yesus rela meminum cawan penderitaan itu karena ia tahu dengan pasti bahwa itulah kehendak Bapa atas dirinya. Bagaimana ketika Tuhan Bapa itu merancangkan ya anaknya yang tunggal Yesus Kristus diberikan kepada dunia yang sedang penuh dengan dosa, dan Yesus datang untuk menebus dosa umat manusia. Dan kita melihat, Bapak Ibu saya kasih, kita melihat bahwa sebagai manusia yang penuh dengan kelemahan dan keterbatasan, ya, apakah kita juga boleh berdoa sama seperti Yesus, ya, agar semua pergumulan yang ada boleh dijauhkan dan dilenyapkan. Namun ketika kita berdoa, marilah kita belajar dari teladan yang Tuhan Yesus berikan kepada kita. Kita berdoa seperti doa Tuhan Yesus, ya, yaitu berdoa dengan berserah penuh kepada kehendak Allah. Ya, jangan seperti apa yang aku mau, tetapi jadilah seperti yang Engkau mau, jadilah kehendak-Mu. Ya, Tuhan Yesus sudah menang atas dirinya sendiri, atas keinginan jasmaninya. Ya, secara manusia, Tuhan Yesus mencari cara yang lain kalau dia bisa menebus dosa manusia dengan cara yang lain. Tetapi Allah Bapa punya rencana dan kehendaknya yang terjadi, dan itulah yang Yesus lakukan di dalam kehidupannya. Dia rela meminum cawan murka Allah dan dia menanggung siksa dosa di atas kayu salib, bahkan mati di atas kayu salib, sehingga kita yang berdosa boleh menerima keselamatan, kehidupan yang kekal, dan penebusan atas dosa-dosa kita. Itulah kemenangan yang pertama yang Tuhan Yesus ajarkan kepada kita, yaitu kemenangan atas tubuh jasmani. Yang kedua, kemenangan yang kedua yang Tuhan Yesus kerjakan atas kehidupan kita adalah kemenangan atas kuasa dosa dan maut. 1 Korintus pasal 15 ayat yang ke-54b sampai dengan ayat yang ke-57. Ya, 1 Korintus 15 ayat ke-54b sampai yang ke-57. Di situ dituliskan oleh firman Tuhan, maka akan genaplah firman Tuhan yang tertulis. Maut telah ditelan di dalam kemenangan. Hai maut, di manakah kemenanganmu? Hai maut, di mana sengatmu? Sengat maut ialah dosa, dan kuasa dosa ialah hukum Taurat. Tetapi syukur kepada Allah yang telah memberikan kepada kita kemenangan oleh Yesus Kristus Tuhan kita. Ya, Tuhan Yesus memberikan kepada kita kemenangan atas kuasa dosa dan maut. Ya, genaplah firman Tuhan
yang tertulis tadi. Ya, bagaimana maut telah ditelan di dalam kemenangan. Sengat maut ialah dosa. Ya, tetapi Tuhan telah memberikan kepada kita kemenangan karena kematian Yesus Kristus di atas kayu salib. Pengen saya kasih, sejak semula dosa menjadi penghalang hubungan Allah dengan manusia. Ya, sejak kejatuhan Adam dan Hawa, ketika memakan buah pengetahuan baik dan jahat yang Tuhan Yesus larang mereka untuk memakannya, hubungan antara manusia dengan Allah dipisahkan dengan sebuah penghalang yang namanya dosa. Ya, tembok dosa itu menjadi penghalang hubungan antara Allah dengan manusia. Ya, sehingga manusia tidak bisa begitu saja datang kepada Tuhan dan berdoa memohon sesuatu. Kalau kita lihat di dalam Perjanjian Lama, sebelum kematian Yesus, ya, setiap orang yang mau datang kepada Tuhan, ya, mereka tidak bisa datang sendiri. Mereka harus membawa korban persembahan, ya, ada darah yang dicurahkan dan mereka berdoa melalui imam yang ditunjuk sebagai wakil mereka untuk menaikkan doa mereka kepada Tuhan. Kenapa harus dilakukan? Karena ada dosa yang menghalangi hubungan antara Allah yang kudus dengan manusia yang penuh dengan dosa. Tetapi kita melihat satu hal yang luar biasa. Ya, pelanggaran akan hukum Allah dan perintah Allah serta tipu daya iblis itu yang membuat manusia pada akhirnya menjadi budak dosa. Ya, mereka hidup di dalam dosa mereka dan mereka tidak bisa menebus dosa mereka sendiri. Tetapi kita bersyukur buat Bapa yang begitu mengasihi kita. Dia berikan Yesus Kristus bagi kita. Yesus bersedia rela mati bagi kita. Ya, sehingga bagi kita orang-orang yang percaya, kita telah dimerdekakan dari hukum dosa dan juga dari kuasa maut melalui kematian dan kebangkitan dari Tuhan Yesus Kristus. Ya, kebangkitannya menjadi satu bukti bahwa Yesus itu telah mengalahkan kuasa dosa dan juga kuasa maut. Kuasa dosa tidak lagi berkuasa atas kehidupan kita. Ya, kuasa maut tidak lagi menguasai kehidupan kita. Karena Tuhan janjikan kepada kita akan kehidupan yang kekal di dalam kerajaan surga yang mulia. Dan semuanya terjadi karena apa? Karena kematian, karena kebangkitan Yesus. Ya, dia harus mati di atas kayu salib. Dan kematian Yesus serta kebangkitannya menghancurkan, ya, tembok-tembok dosa itu. Yang menghancurkan kuasa dosa dan juga kuasa maut di dalam kehidupan kita. Sehingga kita boleh datang kepada Bapa. Dan saat ini kalau kita berdoa kepada Tuhan, kita tidak perlu lewat lagi kepada imam. Kita tidak perlu lagi lewat pendeta atau perantara yang lain. Tetapi kita bisa langsung berdoa secara langsung dengan Allah Bapa. Karena apa? Hidup kita sudah dikuduskan. Hidup kita sudah disucikan. Dan dosa-dosa kita sudah dihapuskan karena pengorbanan Yesus di atas kayu salib. Di dalam Roma pasal 6 ayat 23 dikatakan sebab upah dosa ialah maut. Jadi konsekuensi dari dosa itu adalah maut. Ya, dosa itu upahnya maut. Nah, saat ini kita melihat, Bapak Ibu saya kasih, bahwa maut itu menjadi musuh manusia yang terbesar. Ya, kenapa maut bisa jadi musuh yang terbesar dalam kehidupan manusia? Karena maut itu tidak dapat dikalahkan dengan kekayaan yang kita miliki. Maut tidak bisa dikalahkan dengan kekuatan fisik kita. Dan maut juga tidak bisa dikalahkan dengan kepandaian otak. Ya, ketika maut datang, ya, tidak ada hal di dunia ini yang bisa mengalahkannya. Ya, ketika maut itu datang di dalam kehidupan manusia, kekayaan yang kita miliki tidak bisa menyuap maut untuk membatalkan rencananya. Kekuatan fisik yang kita miliki tidak bisa mengalahkan kuasa maut yang datang di dalam kehidupan kita. Bahkan ya, kepandaian otak yang kita miliki tidak dapat menaklukkannya. Ya, Einstein sekalipun yang terkenal sebagai orang yang jenius, ya, ketika maut datang dia juga tidak dapat menaklukkannya. Jadi kita melihat bahwa ketika maut datang, segala upaya, segala harta, apa yang kita miliki di dalam dunia ini tidak bisa mengalahkannya. Oleh karena itu maut menjadi musuh yang terbesar di dalam kehidupan manusia. Kekayaan, kekuatan fisik, kepandaian yang kita miliki itu tidak bisa mengalahkan kuasa maut. Ya, tetapi yang bisa mengalahkan adalah Yesus. Dan Yesus sudah mengalahkan kuasa maut itu di atas
salib, sehingga kita tidak lagi hidup di bawah kuasa maut. Ya, kubur yang kosong membuktikan bahwa Yesus sudah mengalahkan kuasa maut, di mana maut lagi tidak menguasai akan diri Yesus, karena Yesus sudah mengalahkan kuasanya. Ya, Yesus sudah mengalahkan kuasa maut, Yesus sudah mengalahkan kuasa dosa, sehingga kita yang harusnya binasa, kita boleh menerima akan kehidupan yang kekal. Bahwa Yesus sudah mengalahkan kuasa maut, sehingga kita tidak lagi hidup di bawah kuasa maut. Yesus juga telah mengalahkan kuasa dosa. Ya, Yesus mengalahkan kuasa dosa yang membelenggu kehidupan manusia, sehingga kita tidak lagi diperhamba oleh dosa. Kita tidak lagi disebut sebagai budak dari dosa. Karena apa? Tuhan Yesus sudah membebaskan kita dari belenggu dosa yang mengikat kehidupan kita. Ya, kematiannya di atas kayu salib itu untuk menebus dosa-dosa kita. Dan kebangkitannya membuktikan bahwa dia sudah mengalahkan juga kuasa dosa yang membelenggu kehidupan kita. Bapak Ibu sekalian, semua ini adalah bukti bahwa tidak ada kuasa apapun yang dapat mengalahkan kuasa Yesus. Yang percaya katakan amin. Ya, Yesus berkuasa lebih dari segala kuasa yang ada di dunia ini. Bahkan kuasa maut yang menjadi musuh terbesar manusia itu telah dikalahkan oleh Yesus yang kita percayai sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Ya, kita percaya Tuhan itu Tuhan yang dahsyat. Dia Tuhan yang luar biasa. Dia tidak hanya sekedar bicara bahwa dia bisa menyelamatkan manusia, tetapi dia genapi janjinya. Dia korbankan anaknya yang tunggal, bahkan dia berikan dirinya sendiri untuk mati, sehingga kita yang harusnya binasa boleh menerima kehidupan yang kekal di dalam kerajaan surga. Bapak Ibu saya kasih, melalui kebangkitannya membuktikan bahwa dia sebagai Tuhan, dia adalah Mesias yang hidup. Ya, dia memang sanggup melepaskan kita dari kuasa maut. Dan barang siapa percaya kepadanya, dia tidak akan binasa, melainkan akan beroleh kehidupan yang kekal. Dia berkata bahwa dia sanggup ya kepada kita untuk dia melepaskan kita dari belenggu dosa, dari belenggu maut yang seringkali mengikat kehidupan kita, yang seringkali menghantui kehidupan kita. Tetapi Tuhan Yesus sudah mengalahkan kuasa dosa, dia sudah mengalahkan kuasa maut, sehingga kita ketika kita percaya kepada Tuhan, kita tidak lagi tinggal di dalam kebinasaan, tetapi kita mempunyai satu tempat di dalam kerajaan surga yang mulia, sama seperti yang Yesus janjikan kepada kita. Dan kebangkitannya juga membawa harapan baru bagi kehidupan manusia, bahwa hidup manusia tidak akan hanya berakhir dengan kematian kekal bagi orang yang percaya kepadanya, tetapi Yesus menyediakan kekekalan di dalam kerajaan surga bagi orang yang mau percaya kepadanya sebagai Tuhan dan Juru Selamat yang kita percayai. Oleh karena itu, biarlah firman Tuhan ini boleh mengingatkan kepada kita, Paskah menjadi suatu kemenangan yang Tuhan Yesus karuniakan kepada kita, bahwa Yesus memberikan teladan bagi kita, dia menang atas tubuh jasmaninya. Dan yang kedua, Tuhan Yesus sudah menang atas kuasa dosa dan kuasa maut. Sehingga kepercayaan kita, iman kita di dalam Tuhan itu tidak akan pernah sia-sia. Karena apa? Dia Tuhan yang sanggup untuk membebaskan kita. Tuhan yang sanggup untuk melepaskan kita dari segala ikatan kuasa dosa maupun kuasa maut yang sering kali ada di dalam kehidupan manusia. Sehingga kita boleh menerima akan janji Tuhan, akan kehidupan yang kekal di dalam kerajaan surga yang mulia. Amin. Mari kita mau datang kepada Tuhan. Haleluya Yesus, haleluya. Terima kasih Bapa buat kasih setiamu di dalam kehidupan kami. Firman-Mu mengingatkan kepada kami akan kasih-Mu yang begitu besar. Tuhan yang sudah mati bagi kami. Engkau yang rela menanggung segala siksa dosa itu. Dan Engkau rela menderita bagi kami. Menggantikan kami semua Tuhan untuk mati di atas kayu salib. Sehingga kami boleh menerima akan keselamatan dan kehidupan yang kekal. Kami tidak perlu mati menanggung dosa-dosa kami. Tetapi kami boleh menerima anugerah keselamatan yang kekal yang Tuhan anugerahkan bagi kami semua. Kami bersyukur Tuhan buat Tuhan yang mau datang ke dalam dunia, bahkan menjadi sama seperti manusia dan menderita di atas kayu salib. Sehingga keselamatan dan kehidupan yang kekal itu boleh kami nikmati di dalam kehidupan kami.
Dan biarlah ketika kami boleh bersama-sama mengingat hari Paskah Tuhan, kami boleh mengingat bagaimana Tuhan yang sudah bangkit dari kematian, memberikan kemenangan di dalam kehidupan kami, sehingga kami tidak lagi menjadi budak dosa atau orang-orang yang diperhamba oleh dosa, tetapi kami menjadi orang-orang yang lebih daripada pemenang, karena Tuhan yang sudah menebus kami semua. Tidak hanya menebus dari dosa-dosa kami, tetapi juga merebut kami dari kerajaan maut, sehingga kami boleh menerima kehidupan yang kekal di dalam kerajaan surga yang mulia. Terima kasih Tuhan, dan Kau memberkati buat setiap jemaat Tuhan, untuk mereka juga tetap hidup di dalam kemenangan yang Tuhan berikan di dalam kehidupan mereka, sehingga kehidupan mereka boleh menjadi kehidupan yang menyenangkan hati-Mu, kehidupan yang memuliakan akan nama-Mu Tuhan, karena kami sudah menerima anugerah akan darah Yesus yang begitu mahal, yang sudah dicurahkan bagi kami semua, sehingga kami boleh menerima keselamatan dan kehidupan yang kekal bersama dengan Engkau. Terima kasih Tuhan, Kau memberkati firman yang sudah membagikan. Jadikan rema di dalam kehidupan kami Tuhan, untuk kami boleh selalu mengingatkan kuasa kebangkitan Yesus yang ada di dalam kehidupan kami. Kuasa yang mengubahkan kehidupan kami, sehingga kami tidak lagi mengalami ketakutan di dalam menjalani kehidupan ini, ataupun kebingungan di dalam kami melangkah di dunia yang gelap ini. Tetapi kami percaya kuasa kebangkitan-Mu dan Roh Kudus-Mu yang memenuhi kami, yang menuntun kehidupan kami, sehingga kami boleh hidup sesuai dengan kebenaran akan firman-Mu. Terima kasih Tuhan buat berkat-Mu pada kami pada saat ini, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mari kita yang percaya katakan dengan iman bersama-sama. Amin. Shalom Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Saat ini saya akan menyampaikan beberapa informasi kegiatan gereja kita. Yang pertama, ibadah raya onsite kita minggu depan pada tanggal 25 April 2021 jam 8 pagi. Dan firman Tuhan akan disampaikan oleh Bapak Pendeta Yohanes Irawan. Dan bagi jemaat yang belum bisa hadir dalam ibadah onsite ini, dapat tetap mengikuti ibadah online pada sore hari jam 5 sore di channel YouTube GBI Semarang Indah. Bagi Bapak Ibu yang akan berikan persembahan, amplop persembahan dapat dimasukkan ke dalam kotak persembahan yang ada di pintu keluar gereja ketika Bapak Ibu akan pulang. Untuk Bapak Ibu yang akan mengikuti ibadah onsite, berikut kriteria jemaat yang dapat mengikuti ibadah onsite. Yang pertama, tubuh dalam kondisi sehat. Yang kedua, berusia antara 12 sampai dengan 60 tahun. Yang ketiga, bersedia untuk mengikuti protokol kesehatan yang ada. Yang keempat, sudah mendaftarkan diri dan menerima konfirmasi pendaftaran. Untuk pendaftaran dapat dilakukan melalui WhatsApp atau SMS ke nomor 0896 1606 1601 dengan format nama, usia, nomor telepon yang dapat dihubungi. Pendaftaran dapat dilakukan dari hari Senin sampai Jumat pada jam kerja. Sebentar kita akan mengakhiri ibadah kita dengan menerima doa berkat, dan kembali kami menghimbau kepada Bapak Ibu sekalian agar setelah menerima doa berkat, diharapkan untuk Bapak Ibu sekalian dapat segera pulang ke rumah masing-masing guna menghindari terjadinya kerumunan. Dan sekarang saya ajak kita bersama-sama bangkit berdiri untuk mengakhiri ibadah kita hari ini dengan menerima doa berkat. Terima kasih Bapak, kami sungguh bersyukur untuk kesempatan yang masih Engkau berikan, di mana kami bisa datang dan beribadah di bait-Mu ini Tuhan. Dan kami bersyukur juga untuk firman-Mu yang telah Engkau sampaikan, biarlah kiranya boleh menjadi rema buat setiap kami. Dan sebentar Bapak, kami mau akhiri ibadah kami dan kami berdoa Engkau curahkan Tuhan berkat-Mu atas kami semua. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, pada akhir ibadah kita, mari angkatlah kedua tangan-Mu kepada Tuhan, tangkap, terimalah berkat Tuhan atas hidup-Mu. Tuhan memberkati keluarga dan rumah tangga-Mu, Tuhan memberkati usaha dan pekerjaan-Mu, Tuhan memberkati Engkau dengan kesehatan yang baik, Tuhan memberkati pendidikan yang Kau jalani, Tuhan memberkati pelayanan-Mu makin dahsyat dan makin luar biasa. Tuhan memberkati hidup-Mu, sehingga hidup-Mu berhasil, beruntung dan berkemenangan. Tuhan memberkati Engkau dan melindungi Engkau. Tuhan menyinari Engkau dengan wajah-Nya dan memberi Engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi Engkau damai sejahtera dari sekarang sampai Maranatha, saat Tuhan Yesus yang sangat kita cintai datang kembali untuk kali yang kedua. Dan semua yang percaya terima berkat Tuhan berkata, Amin.
Tuhan memberkati.